Negeri Wano atau yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Wano Kuni merupakan sebuah negeri yang terletak di dunia baru dalam universe One Piece. Negeri Wano terkenal dengan bentang alam yang unik. Wano dikelilingi tembok alami berbentuk gunung dan air terjun raksasa yang menjadi benteng alami pertahanan negara, dan ditambah dengan kehadiran para samurai membuat kekuatan dari luar kesulitan untuk menaklukkan Wano. Wano adalah negara independen yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Pasca kejatuhan Ancient Kingdom 800 tahun yang lalu, Wano menutup diri dari dunia luar. Kebijakan ini terinspirasi dari kebijakan Sakoku yang diterapkan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa di Jepang selama periode Edo. Pada video ini kita tidak akan membahas perjalanan kru Mugiwara di Wano. Kita akan lebih membahas tentang pemerintahan otoriter dari Shogun Wano, yaitu Kurozumi Orochi. Mulai dari bagaimana dia mendapatkan tahta, sampai cara dia memerintah yang merugikan rakyat dan alam Wano. Kita akan melihat gaya pemerintahan Orochi dari sudut pandang ilmu pengetahuan. 20 tahun sebelum timeline cerita sekarang, terjadi pemberontakan besar di negeri Wano. Klan Kurozumi yang dipimpin oleh Kurozumi Orochi melakukan kudeta terhadap Keshogunan Wano yang dipimpin oleh Kozuki Oden. Dengan bantuan dari Kurozumi Higurashi, seorang wanita licik yang menguasai kekuatan buah iblis Mane-Mane no Mi untuk menyamar, Orochi menjalankan misinya saat Kozuki Oden yang saat itu sedang berlayar bersama Roger Pirates. Dengan siasat licin, mereka menipu klan Kozuki yang saat itu berkuasa. Melalui serangkaian intrik dan propaganda, Orochi yang awalnya masuk ke istana keshogunan sebagai pelayan perlahan, menguasai pemerintahan dan akhirnya merebut posisi shogun setelah kematian Kozuki Sukiyaki. Kudeta yang dilakukan oleh Orochi merupakan contoh klasik dari illegitimate power, kekuasaan yang diperoleh bukan dari kehendak rakyat, tetapi dari tipu daya dan kekuatan eksternal. Dalam filsafat politik, tindakan Orochi mencerminkan Machiavellianism, di mana tujuan membenarkan segala cara, sekalipun dengan pengkhianatan. Orochi memerintah Wano secara sewenang-wenang dan dapat dikatakan merupakan pemerintahan tirani. Menurut Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism, tirani adalah bentuk kekuasaan absolut yang dijalankan secara sewenang-wenang, tidak berdasarkan hukum, dan menindas oposisi. Untuk menekan agar tidak terjadi pemberontakan terhadap rezim, Orochi menyingkirkan para samurai yang masih setia dengan keluarga Kozuki. Sebagian besar dari mereka berakhir dengan dieksekusi dan sebagian lainnya berakhir dengan dipenjara. Purifikasi politik mengacu pada pembersihan paksa terhadap individu-individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap legitimasi rezim, terutama mereka yang setia pada pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya dikurung dalam penjara, para tahanan politik ini juga mengalami kekerasan dan kerja paksa di dalam penjara. Mereka dipaksa untuk menambang batu laut dan membuat senjata yang kemudian akan jual Kaido di pasar gelap. Kolaborasi antara Orochi dan Kaido tidak hanya melahirkan penderitaan terhadap rakyat Wano. Lingkungan di Wano juga tercemar oleh limbah dari tambang batu laut dan pabrik senjata. Warga tidak dapat lagi meminum air di sungai-sungai dan juga tidak dapat berburu karena tanah dan air di Wano telah tercemar limbah. Bahkan kita dapat melihat perbedaan antara Wano sebelum dipimpin oleh Orochi dan setelahnya. Dalam flashback Oden, desa-desa di sekitar ibu kota bunga tampak subur dan hijau, akan tetapi di timeline cerita sekarang tampak kering dan gersang. Dalam kajian ilmu sosial kontemporer, terutama di bidang sosiologi, antropologi, dan kriminologi lingkungan, fenomena pemerintahan yang menghancurkan alam dan menyebabkan polusi demi membuka tambang banyak dibahas dengan menggunakan sejumlah istilah ilmiah yang khas. Istilah utama yang sering digunakan adalah ekstraktivisme, khususnya bentuk ekstrimnya yang dikenal sebagai ekstraktivisme predator. Istilah ekstraktivisme merujuk pada model pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, seperti pertambangan, minyak, dan gas.
Dalam banyak kasus, praktik ini dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan perusahaan asing tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya terhadap masyarakat lokal. Buku The Global Interior, Mineral Frontiers and American Power, karya Megan Black, 2018, dengan tajam mengkritisi bagaimana negara, dalam hal ini Amerika Serikat, menggunakan lembaga pemerintah untuk memperluas kekuasaan melalui eksploitasi mineral, termasuk di wilayah yang bukan milik mereka. Ini menunjukkan bahwa perusakan lingkungan yang dilakukan negara bukanlah tindakan pasif, melainkan bagian dari proyek politik ekonomi yang sistematis. Selain itu, para kriminolog lingkungan memperkenalkan istilah state corporate crime untuk menggambarkan kolusi antara negara dan korporasi dalam melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Michael Lynch dan Raymond Michalowski menyebut bahwa state corporate crime seringkali terjadi dalam industri ekstraktif, di mana pemerintah menyediakan regulasi yang lemah atau bahkan membentuk aparat keamanan untuk melindungi investasi tambang asing, meski hal itu mengancam keselamatan warga lokal. Dalam konteks ini, muncul pula istilah toxic state corporate crime, yaitu bentuk kolusi yang secara langsung menghasilkan dampak toksik atau beracun terhadap lingkungan dan manusia, seperti pencemaran air, udara, tanah, dan gangguan kesehatan masyarakat. Contoh konkret yang sering diangkat adalah pencemaran merkuri oleh tambang emas di Latin Amerika atau polusi tailing di Papua oleh Freeport. Fenomena-fenomena ini bukanlah kecelakaan, tetapi bagian dari sistem yang dilegalkan oleh negara dan didorong oleh keuntungan ekonomi. Dari sudut pandang green criminology, bidang kriminologi yang fokus pada kejahatan lingkungan, praktik semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran hak asasi ekologis. Green criminologists seperti Rob White dan Michael Lynch menekankan bahwa dampak dari tambang bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, penghancuran ruang hidup, pengusiran paksa, hingga kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang. Dalam banyak kasus, aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang melawan justru dicap sebagai kriminal atau separatis. Buku-buku seperti The Violence of Development oleh Martin Moworth dan Unearthing Conflict oleh Fabiana Lee membahas secara mendalam bagaimana pemerintah di negara-negara berkembang kerap menjadi agen utama yang mendorong eksploitasi sumber daya alam demi investasi asing, meskipun itu berarti merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam literatur ilmiah, pemerintah yang membuka tambang dengan mengorbankan alam dan masyarakat kerap digambarkan sebagai bagian dari sistem ekstraktivisme, pelaku state corporate crime, atau bagian dari rezim kriminal lingkungan. Dalam sistem ini, negara tidak lagi menjadi pelindung rakyat dan alam, tetapi justru berubah menjadi fasilitator eksploitasi demi keuntungan ekonomi jangka pendek, seringkali dengan biaya sosial dan ekologis yang sangat tinggi. Orochi adalah contoh buruk dari seorang pemimpin. Ia bekerja sama dengan kekuatan asing untuk merebut kekuasaan Shogun Wano dengan tipu daya, kemudian mengeksploitasi alam dan penduduk Wano yang menyebabkan kerusakan alam dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada video ini kita membahas negeri Wano yang ada dalam cerita One Piece karya Eiichiro Oda. Kami tidak bermaksud untuk menyindir siapapun. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya